Ya. Pak Ustadz Sardan? Ada. Oh iya. Pak Ustadz Hasbullah. Ya, saya mulai, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adam minal ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i minal ulumi wal hikam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'a bihi wa ulumi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat wal afiat. Sudah sehat afiat lagi. Badan sehat ditambah afiat rohaninya. Banyak orang yang badannya sehat tapi tidak afiat, nggak pernah sholat, nggak pernah taklim, nggak pernah melaksanakan perintah Allah, berarti hanya sehat badan, dia tidak afiat. Pak Haji Aris tuh. Maka kita pengennya adalah sehat jasmani dan rohani. Maka sehat wal afiat. Alhamdulillah kita tidak pernah berhenti dan tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah, karena Allah juga tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia yang paling sempurna. Dialah pimpinan kita yang membimbing, mengajak kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang berbahagia, 2 pekan yang lalu kita masih ingat nasihat seorang Syekh Hatim Al-Asam yang tahu kadar enak tidaknya masa muda adalah kita yang sudah usia di atas 50 tahun. Anak muda belum tahu tuh hidup perih, getirnya, susah senangnya. Anak muda baru sekian persen kita tuh. Maka kata Syekh Hatim Al-Asam yang tahu kadarnya hidup enak tidaknya adalah orang yang sudah tua, karena sudah berpengalaman. Anak muda baru separuhnya saja, itu sudah kita lewati. Maka kita tinggal mengenang, Masya Allah dulu saya begini. Kenapa bisa ngomong begitu? Karena kita sudah mengalami. Satu, Bapak sekalian. Yang kedua, yang mengetahui enak tidaknya, lezat tidaknya kenikmatan adalah orang yang pernah mengalami sakit keras. Ya Allah, susah makan aja harus disuapin. Kalaupun disuapin belum tentu ketelan. Kenapa? Makanan yang biasanya enak terasa pahit benar. Minuman yang biasanya manis
terasa tidak manis bagi orang yang sakit. Ketika sakit, boro-boro kita bisa tersenyum, yang ada hanya merintih. Ketika sakit, boro-boro kita berkunjung ke tetangga, ke saudara, yang ada hanya berbaring. Maka yang tahu lezat tidaknya kenikmatan adalah orang yang pernah ngalami sakit. Wabil khusus sakitnya parah. Sampai orang bilang kalau Sunda mah digugulung. Tahu nggak digugulung? Udah kumpul semua nih Pak Ustadz Habari, kumpul. Mana anak bungsu? Panggil anak bungsu. Masih digugulung aja. Anak yang pertama, panggil anak yang pertama. Oh mungkin suaminya, panggil suaminya, udah digugulung. Masya Allah, kenapa? Karena sudah kelihatan sakit keras. Masih sehat-sehat aja besoknya, masih panjang umur. Sehat kembali dia, baru dia bercerita, Masya Allah, nikmatnya kelezatan hidup ini adalah ketika kita sehat. Nikmat ikan yang murah meriah, makanan yang terjangkau, nikmat sekali. Rumah yang orang bilang sempit 2x1, tipe 21, kayaknya lega bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang yang sakit, rumah luas tipe 40 sekian, berlantai 2 dan 3, lengkap fasilitas. Apalah artinya kalau hanya di kamar aja, nggak bisa menikmati fasilitas luasnya rumah kita karena kondisi sakit. Tetapi lezat kenikmatan itu adalah pada orang yang sehat. Itu sehatin. Apa kata sehatin? Yang tahu nikmatnya kehidupan adalah kalau kita sudah mati. Baru kerasa, ya Allah. Kata orang di kuburan nih, kenapa dulu saya seger-seger, sehat-sehat, nggak pernah melaksanakan ibadah, ya Allah. Ya Allah, saya luang waktu bisa berkumpul, berjamaah, taklim, tetapi saya asik santai-santai di rumah. Saya hanya happy, healing kemana-mana. Tidak pernah berjumpa dengan tetangga, tidak pernah berjamaah. Baru terasa. Tuh, baru terasa. Baru ngomong begitu, menyesali ketika kita ada di alam kubur. Minta dispensasi kering, ya Allah, hidupkan saya. Kalaupun hanya beberapa menit, saya akan mengabdi kepadamu, ya Allah. Apa kata Allah? Next time, nggak ada waktu. Next time to life, nggak ada waktu untuk hidup lagi. Kenapa? Dulu kemana aja? Ustadz ngajoblak baik, ngasih nasihat terus, pengajian di mana-mana, radio, televisi, istri juga nasihatin, anak nasihatin, kemana aja dulu. Sekarang mah nggak ada istilah kamu hidup lagi. Kalaupun kamu hidup lagi, orang nggak mau deketin. Kenapa? Karena kamu bukan lagi manusia, tapi namanya orang mati hidup lagi. Kalaupun itu saudara, saya yakin nggak ada yang mau deketin. Kenapa? Karena itu namanya bukan manusia, namanya dedemit gitu ya, dedemit. Ini dia nasihat Hatim Al-Asam luar biasa. Seorang ulama tersohor, ahli tasawuf yang terkenang nasihat-nasihatnya kepada kita dalam rangka menyiram rohani kita. Bapak sekalian, ahad ini kajian kita masih nasihat dari Ba'dul Hukama. Apa maksudnya Ba'dul Hukama, Bapak sekalian? Kalau tadi nasihat dari individu seorang sehatim, kalau Ba'dul Hukama itu nasihat dari beberapa ulama, kumpulan daripada ulama. Makanya ba'd itu sebagian, ulama atau hukama adalah sebagian daripada ahli hukum atau ahli hukama.
Apa nasihatnya Bapak sekalian? Nasihat dari ba'dul hukama adalah yastaqbilu bunu adama arba'anu habatin. Ibnu Adam, anak cucu Adam, yastaqbilu, akan menghadapi arba'a nuhabatin. Nuhabatin bidomin nun, nunnya didomahkan, yaitu artinya nuhabat itu adalah perampok atau perampas. Kata ba'dul hukama, entar nih kita nih ke depan nih akan menghadapi perampas, perampok yang tidak punya perasaan sama kita. Siapa? 4 kelompok, 4 orang yang akan merampas apa yang ada pada diri kita, kata ulama. Tidak tedeng aling-aling, tidak punya rasa kemanusiaan. Yang pertama, kata ba'dul hukama adalah malakul maut ruhahu, malaikat maut akan merampas yang kita miliki yang bernama ruh. Enggak pernah pamitan. Kalaupun dia seorang pejabat, dihormati oleh orang-orang, banyak anak buahnya, banyak simpatisannya, tinggi kedudukannya, banyak keuangannya, banyak pengaruhnya, tetapi seorang ruh, malikal maut, tidak pamit, tidak permisi, dicabut. Hai manusia, engkau dihormati oleh manusia karena jabatan dan kedudukannya. Saya tidak akan pamitan kepadamu karena ada izin perintah dari Allah untuk mencabut ruhmu. Masya Allah. Bapak sekalian, Rasulullah meneteskan air mata menceritakan sakitnya dicabut ruh kita oleh malaikat yang tanpa izin tadi, perampas, perampok, nuhabat. Maka tak heran kita saksikan ketika orang yang sakaratul maut, Masya Allah, sekiranya andai kata dia haus, kita berikan minuman, air habis, tetapi tidak akan bisa membayar rasa hausnya. Terus ketika dia dalam kondisi panas, panas, kita kipasin semuanya, dikipasin, karena menjelang diambil ruhnya. Semua kipas, AC dan sebagainya tidak mau mendinginkan badannya. Matanya sudah mendelik, napasnya juga sudah terengah-engah, semua badannya sudah keras, terus begini. Masya Allah, Masya Allah. Kita hanya bisa membimbing, Abah, Allah, Allah. Kita bimbing Allah, atau la ilaha illallah. Kita bimbing dalam kondisi seperti itu, sakit kita bimbing. Kenapa? Karena berperang antara malaikat yang mencabut tadi, ruh tadi, dengan setan. Setan ingin memalingkan ruh kita biar tidak ingat dengan Allah. Sebaliknya malaikat saking kasihannya dengan kita ingin ingat dengan Allah, tapi butuh pertolongan kita yang hidup. Maka lakinu mautakum bitilawatil Quran, kata Rasulullah. Lakinu, talkinkan orang yang sakaratul maut itu dengan bacaan Al-Quran atau kalimat tauhid. Kan suka ada, ayo siapa nih anaknya nih, sini nak baca Quran. Makmu dalam kondisi sakarat. Siapa nih mantunya, bisa baca Quran apa enggak? Silakan buka Al-Quran.
Silakan, mana lagi saudaranya, silakan buka Al-Quran, baca Al-Quran, biar mempermudah, meringankan ketika dicabut ruh. Maka kita berdoa sama Allah. Di doa salamat itu ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya ketika sakaratul maut, tuntunan Rasulullah. Karena Rasulullah menggambarkan sakitnya sakaratul maut. Malaikat perampok yang tidak punya perasaan kepada kita, main tarik saja. Konon kabarnya saking sakitnya dicabut ruh dari jasad kita, seperti kita makan apa tuh? Pentil, buah kedongdong yang banyak seratnya itu, ya. Buah kedongdong dikupas, banyak seratnya, dimakan oleh kita, tapi diikat dulu pakai benang. Setelah di sini tarik, terus ditarik, masuk lagi, ditarik lagi, terus seperti itu. Maka orang sampai mendelik terus, menganggap mendelik itu seperti itu. Masya Allah. Wabil khusus orang yang ahli maksiat pun sebaliknya, ada yang semudah menarik rambut kita yang ada di dalam roti, sehelai rambut kita tarik, gampang ditariknya. Itu bagi orang yang dimudahkan oleh Allah atau ahli amal soleh. Masya Allah. Maka kita saksikan ada orang yang meninggal ketika sholat. Saya saksikan cerita teman itu, ya, di 3 raksa ada Pak Agus. Udah cerita apa belum? Teman ngaji itu, ya, bahasa sana tuh ada tarbiyah liko. Dia itu kalau ba'da subuh tuh, ya, teman saya itu orang-orang pulang gitu, ya, wiridan selesai, dia baca al-maksyurat, ya, baca terus wiridan, ya, sekitar 6:30 baru pulang ke rumah. Ini nggak biasa, kok 6:30 nggak pulang juga, ya. Curiga tuh istrinya tuh, disamperin dah ke musola. Ternyata apa yang terjadi? Masya, dia tertelungkup sambil memegang Al-Quran tadi, Al-Maksyur. Masya Allah, meninggal dunia. Innalillahi. Masya Allah. Istrinya sekarang masih ada, jadi kepala SDIT itu. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi satu keluarga, ya, ketika sholat di rumah, suaminya jadi imam, istrinya dan anak-anak jadi makmum. Apa yang terjadi ketika rakaat terakhir? Imam suaminya tadi ketika sujud tidak bisa bangkit lagi. Masya Allah. Istrinya karena ngelihat gelagat suaminya seperti itu, dia tetap bangkit dari sujud tanpa komando dari suaminya selaku imam. Tetapi anak lakinya, kalaupun dalam kondisi dia sholat, akhirnya bapaknya kok nggak bangun-bangun ketika sujud. Akhirnya didorong-dorong begini, tanya langsung plak jatuh. Masya Allah. Anak lakinya terus dalam kondisi lagi sholat, langsung dia batal sholatnya. Istrinya yang tegar tetap menghatamkan sholatnya. Masya Allah. Banyak seperti itu. Maka maut itu terkadang kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa tilawah baca Al-Quran, ada yang dicabut seperti itu. Pun ada, kemarin saya ceritakan dalam rangka Agustusan, lomba joget dalam rangka Agustusan. Ibu-ibu dengan bapak-bapak yang sudah usia senja. Ketika lomba joget tadi, si bapaknya jatuh. Tak. Seperti itu. Masya Allah. Rame kemarin. Agustusan kemarin, videonya viral. Masya Allah. Bapak sekalian, saya bukan ahli ibadah.
tetapi ingin mautnya dalam kondisi yang baik, yang husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kita suka tuh baca doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Bapak sekalian, inilah perampok yang tidak punya perasaan kepada kita akan diambil, kecuali orang khusus lil khusus seperti ke nabi kita, orang yang termulia, baru pamitan. Pamitan malaikat Jibril bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi sudah tahu yang datang itu malaikat Israel. Ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menjemputmu. Apa kata Rasulullah? Hai malaikat Israel, sudah waktunya kah saya dipanggil oleh Allah? Ya, maaf ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu, bukan merampas, tetapi menjemputmu. Maka Rasulullah dijemput oleh malaikat Israel setelah dia sakit panas selama 3 bulan. Terus Masya Allah, enak. Inilah kita inginnya seperti itu. Kata ba'dul hukama, rampas yang tidak ada perasaan kemanusiaan adalah malakul maut, malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh kan kedinginan. Itu ada yang nyanyi ya? Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur tubuh kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, tinggallah hanya amal di dunia, itu yang hanya membela kita. Kan ada gitu ya? Masya Allah ya Rabbi. Satu, ulama ngasih nasihat bahwa nanti ada perampok datang ke rumah kita atau ke diri kita untuk merampas hak milik kita, yaitu ruh. Di dalam kajian sebelumnya ada 3 pesan Luqman Hakim kepada anaknya. Udah dibahas apa belum? Hai anakku, annasu salah satu aslas. Hai anakku, kata Luqman bin Hakim, engkau manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama ruh, yang kedua adalah jasad, yang ketiga adalah amal. Fa'amar ruh lillah, ruh itu milik Allah, kata Luqman Hakim kepada anaknya. Maka ketika dipanggil oleh Allah, kamu nggak bisa nyegah. Kenapa? Milik Allah, akan diambil oleh yang punya. Yang kedua, anakku, jasad, lidudi, bukan milikmu, tetapi adalah lidudi, milik cacing tanah. Hai anakku, fa'amaluhu lin nafsi, baru yang ketiga adalah amal khusus buat engkau, bukan untuk Allah, bukan untuk cacing tanah. Ini amal adalah milik engkau. Nasihat Luqman Hakim kepada anaknya yang bijaksana. Bapak sekalian, satu adalah perampok, perampas yang sangat kejam adalah malaikat maut. Yang kedua, siapa lagi perampok yang paling kejam? Wayang tahibul warosatu malahu. Apa bahasa kitanya? Perampok yang ketiga adalah anak-anak kita ketika kita meninggal,
akan merampok harta warisan yang kita tinggalkan. Maka tak heran banyak orang tua yang meninggal, ada harta warisnya, anaknya berebut dengan harta warisannya tanpa izin dulu, tanpa ziarah dulu ke emaknya atau ke bapaknya. Katakanlah izin, langsung, ini rumah punya saya, kebun punya saya, mobil milik saya, investasi punya saya. Ada yang serakah, diambil semuanya, dijual semuanya. Yang lain enggak kebagian, tanpa izin. Nanti akan seperti itu anak-anak kita, Pak. Maka yang terbaik, kita harus nunda warisan yang berbentuk ya, yang berbentuk adalah pendidikan aja ya, pendidikan aja, ilmu aja ya. Kalau kita mewariskan harta kekayaan yang banyak, itu yang terjadi. Terlebih lagi kalau kita tidak membuat surat wasiat. Maka surat wasiat itu dibuatnya ketika setelah mati atau sebelum mati? Iyalah, mati masih nulis wasiat ya. Ya, tulis nih, biasanya nih di kampung nih, Ustaz Hasbullah nih di kampung di saya nih. Ini rumah bagian si Bontot, biasanya gitu ya. Bontot, ditulis rumah bagian si Bontot. Itu tuh yang satu lagi tanah tuh yang dekat kereta api yang sekian hektar. Jangan dijual. Kenapa? Itu punya Perumka. Bisa kan? Ya, punya Perumka kan dijual ya. Ya, itu tuh tanah yang di sana. Nih buat anak yang pertama. Nih. Kenapa agak luas? Karena laki-laki dapatnya berapa bagian lebih besar kan? Karena tanggung jawabnya. Ini yang ketiga. Terus ada, silahkan mau pakai hukum waris Al-Quran atau hukum waris kesepakatan. Di dunia ini, kata Khulafaur Rasyidin, ilmu yang akan hilang pertama adalah ilmu waris. Maka jarang pakai orang, setengah, seperempat. Yang ada hanya hukum adat biasanya. Tadi, rumah bungsu, ini terus itu ya. Nah, dalam hukum waris, laki-laki harus mendapatkan lebih besar dibandingkan perempuan dalam hukum waris. Tapi hukum adat biasanya kesepakatan, adalah yang penting suka sama suka, bagi rata aja, tidak masalah. Yang penting jangan diambil oleh seseorang, dikuasai. Ini dia, anak kita akan merampok warisan kita tanpa izin kepada kita. Bahkan banyak anak saling bunuh gara-gara berebut. Masya Allah, udahlah, kita mau warisan duit tanah kagak punya, kita mengewarisin ilmu aja ya. Pendidikan, sekolahkan anak kita, pesantrenkan anak kita nih. Kenapa? Insya Allah sudah dapat ilmu umum, ilmu agama, insya Allah mereka tidak akan berebut warisan yang lain. Kenapa? Sudah ada bekal. Nanti tidak ngandelin warisan dari kita, tetapi justru dia akan mencari sendiri karena sudah dapat ilmunya. Syukur-syukur ilmunya agak ada, agamanya ada, warisan harta juga ada, dibagi sesuai dengan hukum waris tadi, hukum mawaris. Terus lebih enak lagi, tidak repot. Bapak sekalian, Nabi Muhammad, bapaknya, Bapak Abdullah itu nundahin warisan banyak gak? Enggak ya? Enggak diwarisin apa-apa, kambing seekor juga enggak. Maka bayi yang termiskin waktu itu di Arab itu adalah Nabi Muhammad. Saking miskinnya sampai ibu-ibu orang Badu itu kagak mau netain Nabi Muhammad. Karena dulu budaya di Arab itu kalau ada anak yang lahir, yang nyusin itu bukan emak kandungnya, tetapi nyewa orang lain gitu, orang dusun itu. Nah, orang dusun tadi, orang Badu, kagak ada yang mau nyusin Nabi Muhammad. Kenapa? Orang miskin mau dibayar pakai apa? Orang saya jaga kuli mau nyari duit. Sekarang orang yang mau disusuin keluarga yang tidak berduit. Akhirnya pulang lagi tuh Halimah Sa'diyah sama bapaknya, ngapain? Ya,
Anak-anak orang kaya udah pada habis karena dia terlambat. Tinggal itu satu-satunya tuh Nabi Muhammad. Balik lagi ke kampungnya, tapi di tengah perjalanan ngobrol tuh berdua, mah, kita kan kesini mau nyari kerjaan, mau nyari bayi, kita pulang nggak bawa apa-apa. Iya, habisnya bagaimana? Bayi orang kaya udah habis semua. Udah nggak apa tuh, yang miskin aja dah, daripada kita bawa apa-apa. Ayo balik lagi tuh, diambil tuh Nabi Muhammad tuh, balik lagi, daripada pulang kampung nggak bawa apa, dibawa dan Nabi Muhammad. Ya, yang miskin tadi. Subhanallah. Ya, hebatnya Rasulullah, pilihan Allah. Setelah si ibu tadi orang miskin tadi, ya, setelah mengasuh Nabi Muhammad, maaf, yang air susunya kering tidak ada, sekarang memancar. Kambingnya yang hanya punya satu, beranaknya dua, tiga. Masya Allah, itu keluarga bingung, ini bayi apaan ya? Sampai begini. Masya Allah. Nih, Nabi Muhammad luar biasa. Tidak diwariskan berupa kekayaan oleh bapaknya yang bernama Abdullah, tetapi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang akan kita hadapi, anak kita nanti akan merampas warisan kita kalau anak kita tidak dibekali ilmu dan agama. Maka bekali dia biar nggak berebut, ya, biar nggak berebut. Yang ketiga, Bapak sekalian, apa yang akan merampas kita adalah yang tahibu dudu jismahu. Ini yang merampas kita. Siapa? Dud. Dud itu adalah cacing tanah, akan merampas. Setelah kita dikuburkan, kita keluar 7 langkah dari kuburan, datang semuanya. Oh, ini nih, ada orang pejabat nih, badannya juga wangi, banyak dagingnya gitu ya. Wow, berebut terus, berebut. Masya Allah, tanpa pamitan. Berebut. Binatang-binatang, ada yang makan mungkin kupingnya, makan macam-macam. Masya Allah, ternyata badan kita yang dimuliakan oleh orang, yang kita sayangi, yang kita pelihara kesehatannya, kita penuhi kebutuhannya, ternyata akhirnya ujungnya jadi kata Oma Iram. Itu dia, Masya Allah. Pak ya, Pak, makanya berikan hak ke badan kita nih. Jangan hak makan minum aja. Tetapi kata Rasulullah, kalau pagi nih sendi-sendi badan-badan kita menuntut haknya, tidak hanya makan dan minum, tetapi juga berikan haknya. Apa haknya? Bacakan kalimat tasbih 33, tuh makanan tuh bagi ini. Apalagi tahmin 33, apalagi tahlil. Maka kita suka wiridan ya. Ini dipimpin oleh Pak Ustadz Hasbullah atau Ustadz Sadan tuh dipimpin tuh. Oh, wiridan. Tahlil 33, tasbih, tahmid 33. Itu kata Rasulullah, sendi-sendi kita tiap pagi nuntut haknya untuk dibacakan itu. Maka tak heran punten, ada jasad yang saking mulianya nih orang tertentu ya, yang sampai cacing tanah tadi atau binatang melata tidak berani menyentuh tubuhnya. Bukti pengarang kitab ini, Nasoihul Ibad, Syekh Nawawi Tanahara, yang dimakamkan di Mekah ketika digali proyek pembuatan jalan tol, konon kabarnya masih utuh dan wangi. Masya Allah, ilmunya sekian ratus tahun, haulnya yang kesekian, tetapi ilmunya manfaat. Ini pentingnya tulisan. Kata Pak Mulyono, pentingnya tulisan. Maka termasuk mungkin, kenapa Ustadz Jahrudin memvideokan saya? Mungkin biar ilmunya sedikit, pengalamannya bisa juga nanti diputar pada generasi berikutnya. Kenapa? Karena mungkin keterbatasan usia
maka ilmunya bisa ditransfer ke yang lain terus. Itu seperti itu. Ada yang ditransfer lewat tulisan, sekarang zaman seperti mungkin lewat video dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah amal yang terus menerus. Ija mata benu Adam in koto'a amaluhu illa min salasin. Kalau kita mati, bel. Kalau kita mati, ya. Kalau kita mati putus dah hubungan sama yang hidup kecuali 3. Nah, ilmu yang termasuk ini. Bapak biar manfaat pakai sampaikan ke yang lain. Biar multi level marketing. Saya kebagian pahala oleh Bapak kebagian pahala oleh orang terus, ya. Jadi dakwah itu menyebar. Ustadz Jaharuddin ngalir dengan videonya terus, Ustadz Tafsir ngalir terus itu ya. Saling jadi enak dakwah itu terus, jadi saling. Watawa saubil haqqi watawa saubis sabri. Sudah ada berapa perampas tadi? 3. Tadi ngomongnya ada 4 ya. 1 lagi PR. 1 lagi PR, biar penasaran. Apa nih perampas? Jangan yang keempat. Jangan. Kalau penasaran buka dulu dah kitabnya di rumah ya. Nanti kita 2 pekan yang akan datang kita diskusi lagi. 4 perampas kata ulama yang enggak pernah izin. Yang pertama adalah malaikat maut. Yang kedua adalah anak cucu kita yang berebut warisan. Yang ketiga adalah cacing tanah yang akan berebut memakan badan kita. Semoga pesan ulama melalui kitab ini dan saya sampaikan khusus manfaat buat saya dan buat kita semua. Sehingga kita ingat bahwa apa yang kita tunggu kecuali hanya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.